Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kali ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan Python list. Oke? Dan kenapa kira-kira kita membutuhkan list. Jadi anggapan kita mempunyai program yang bertujuan untuk membuat atau menuliskan favorite food-nya kita. Makanan kesukaan kita ada apa aja. Gitu ya, kita taruh dalam satu list. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai variable biasa, kalau sudah paham variable gitu kan ya. Nah, kita misalnya tulis ini makanan-makanan favorit kita ya. Misalnya ada nasi merah, ada gado-gado, ada ketoprak misalnya ya. Ini anyway makanan yang mungkin sehat ya, karena kan banyak sayur dan segala macam. Nah, terlepas daripada itu, ini ada kelemahan kalau misalnya membuat variabel seperti ini. Pendataannya seperti ini, gitu ya. Karena kalau misalnya kita ada favorite food lagi yang lain, bagaimana cara menambahkannya? Apakah kita harus tulis variabel yang baru lagi seperti ini? Sepertinya sih ya, harus seperti ini lagi. Lalu tulis lagi nama favorite food yang lain. Bagaimana kalau misalnya kita mau hapus, nggak jadi favorite foodnya ini, kita harus hapus, gitu kan? Nah itu kan sangat sulit ya untuk dikontrol, untuk di manage. Makanya daripada kita taruh dalam variabel yang berbeda, mending kita taruh dalam satu list namanya. Oke, jadi kita konversi ini menjadi bentuk list ya. Atau di programming language lain biasa umumnya diketahui dengan namanya array. Tapi array-nya Python sih sebenarnya beda lagi sedikit ya. Cuman umumnya kita pakai bentuk array yang di Python itu dengan nama list. Oke. Di Python sendiri juga ada bentuk lainnya sih. Cuman ini yang the most common one, oke, list. Nah, ini cara membuat list adalah kita menggunakan square brackets, kurung siku seperti ini. Lalu di dalamnya kita taruh beberapa data. Karena kita lebih dari satu data, maka kita kasih pemisah koma. Seperti itu. Jadi sekarang kita udah ada 3 data kan ya. Nah, kita mau mengeluarkan hasilnya atau melihat hasilnya seperti apa. Bisa aja langsung print sih boleh sih kalau di Python ya. Tapi kalau di programming language lain sebenarnya tidak boleh nih kalau langsung print. Cuman Python membolehkan langsung print ya. Makanya sekarang sudah kelihatan ada data-datanya, ada nasi merah, ketoprak, dan gado-gado. Kalau misalnya mau print nasi merah doang, mencetak nasi merah doang, bagaimana caranya? Nah, di list itu ada suatu penomoran ya. Jadi dia nomornya mulai dari 0, 1, dan 2. Jadi kalau misalnya mau akses nasi merah, kita bisa buka kurung siku, lalu tuliskan nomornya. Misalnya nomor 0. Jadi kalau kita jalankan sekarang, keluarnya nasi merah. Nah, gitu kan ya. Kalau misalnya kita mau print yang ketoprak, maka itu 1. Seperti itu. Jadi, ini cara untuk memanggil data-datanya. Nah, kalau misalnya datanya mau keluarin semua gimana? Apakah kita perlu seperti ini? Satu-satu? Bisa aja sih ya, satu-satu seperti ini. Nanti dia keluar tiga-tiganya kan. Nah, cuman sepertinya agak kurang efektif. Jadi kalau misalnya kita ada data lagi yang baru, bagaimana? Gitu kan ya. Itu kan berarti kan kita harus print kembali, lalu cetak angka ketiga dong. Nah, daripada kayak gitu, mending kita pakai for loop loops biar tinggal ulang-ulang dan kita bisa memakai satu print doang. Karena kalau kita lihat sebenarnya pattern atau polanya sama kan ya. Print food sama nih, ini sama juga, ini sama juga. Bedanya cuma di angka ini. Nah, maka kita coba masukin ini ke dalam for loop-nya. Yang kita harus ubah apa? Ini doang kan sebenarnya ya. Supaya ini bisa berubah menjadi ketoprak dan gado-gado, nggak selalu nasi merah. Soalnya kalau misalnya kita taruh ini dalam for loop terus kita nggak ubah ini, berarti kan selalu print nasi merah tuh. Nah, kita perlu ulang berapa kali nih untuk mencetak semua data. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3 ya. Berarti tulis 3. Karena ada 3 buah data yang harus diulang kan, dicetak kan. Nah, kemudian apa lagi yang kita harus edit?
Ingat kembali, X itu kan menampung nilai increment dari 0 sampai 3 kan. Karena start number-nya itu kan default-nya itu 0. Jadi kalau kita nggak tulis pun selalu mulai dari 0 ya. Oke, dan kebetulan juga list mulai dari 0 ya. Nah, gitu. Jadi X ini bisa digunakan di sini. Gitu. Jadi ini nggak usah lagi nih yang ini. Nah, sehingga mencetak hal yang sama. Seperti ini. Begitu. Bagaimana kalau datanya kita mau tambah? Nah, jadi tambahnya dapat dari user yang masukkan data baru, favorit food dia yang baru. Nanti kita bilang new food ya. Nah, lalu new food-nya apa? Misalnya mau dapat dari user kan, pakai input function. Masukkan makanan favorit. Kemudian kita menggunakan satu function dari variable-nya itu. Jadi food titik append si new food. Append kemudian untuk menambah data. Jadi append function berasal dari food. Jadi titik append lalu masukin variabelnya new food. Nah, berarti kan sekarang datanya sudah ada 4 buah dong. Kalau misalnya kita ada 3 ya. Nah, ini bagaimana nih nanti? Harusnya jadi 4 dong ya. Kalau misalnya kita tambah satu data lagi jadi 4. Oke, nanti kita coba lihat ya masalahnya apa ini ya. Nah, kita coba run dulu. Kita masukin makanan favorit yang baru, misalnya bubur. Nah, bubur tidak ada. Kenapa? Karena ini cuma ulang 3 kali, 1, 2, 3. Harusnya kan 4, karena kita sekarang totalnya ada 4 data. Nah, supaya bisa fleksibel, bisa mendapatkan total items yang sesuai dengan favorite food yang ada di sini, bagaimana caranya? Ada sebuah function namanya adalah len untuk mendapatkan length panjang dari list ini gitu. Jadi kalau kita pakai len ya, len function, kemudian kita masukkan variabel kita seperti ini, kita coba print, maka dia akan menampilkan total item yang kita punyai di list itu, yaitu which is si nasi merah sampai bubur. Ada 4 items di dalamnya. Nah, berarti len-nya kita bisa pakai di sini. Oh, len food. Oke, gak? Masuk akal? Jadi kalau misalnya kita run lagi, bubur ya. Bubur yang baru. Gitu. Ini tambah data. Kita juga bisa melakukan hal lain sebenarnya. Seperti hapus dan juga mengedit data. Jadi kalau misalnya kita mau hapus datanya, kita nggak jadi si ketoprak adalah makanan favorit kita. Kita bisa menggunakan function namanya pop. Sesuai namanya pop berarti untuk menghilangkan sesuatu. Pop ini diisi dengan sebuah data. Di parenthesis dibuka kurung tutup kurungnya ya, diisi dengan indeksnya. Indeksnya di sini nomor berapa? 0, 1. Jadi kita tulis 1. Nah, ini kalau misalnya mau user yang tulis juga boleh pakai input ya. Boleh juga. Nah, jadi kalau misalnya kita, ini komentarin dulu ya, karena kita mau fokus pada delete-nya. Jadi kalau kita run, sekarang siapa yang menghilang? Ketopraknya menghilang, karena kita sudah memakai pop. Jadi 1 menghilang. Pop, pop, begitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk delete pakai function pop. Terakhir untuk yang update, bagaimana cara update? Apakah update mempunyai specific function juga? Nah, sebenarnya update tidak perlu pakai function karena kita bisa memakai nomor indeksnya sih sebenarnya. Kita coba lihat logikanya ya. Kalau kita print 1 nih di sini. Oh ya, anyway, for information. Kalau kita 1 di sini, pop 1 ya. Terus kita run lagi, ya datanya masih kembali lagi jadi 3. Karena ini kan data sementara aja. Jadi kalau kita klik run ya jadi 3 lagi. Dia bukan mengubah selamanya, enggak ya. Jadi tetap kembali lagi seperti semula pada saat kita run. Sama kayak append tadi. Pas kita append new food si bubur, ya sama lagi. Cuman tinggal 3 data lagi ketika kita klik run ya. Jadi setiap kita klik run ya pasti kembali ke normal ini. Oke. 3 buah data ini di awal. Oke. Yang update ini ya. Coba kita print food dulu seperti ini untuk melihat apa yang dia print, yaitu si ketoprak kan. Kalau yang print ini kan berasal dari yang nasi merah sampai gado-gado. Nah, ketoprak ini
Itu berarti kita mempunyai satu kesimpulan bahwa Fairfoot ini tujuan untuk get datanya, mengambil datanya. Tapi kalau misalnya mau set datanya, ini kan get ya. Set data, get data. Tapi kalau mau set data, memberikan data, berarti pakai sama dengan assignment-nya. Sama dengan apa? Gitu. Oke, misalnya sate ya. Berarti ini set data. Karena kita memberikan data sate ini ke sini. Ke sini. Nah, berarti sekarang dia mengubah ketoprak diubah menjadi sate. Jadi kalau kita klik kan, betul ya? Tadi awalnya ketoprak kan? Sekarang diubah jadi sate. Gitu. Caranya. Untuk bisa mengubah data. Itu adalah penjelasan mengenai list dan kenapa pakai list supaya kita bisa memanage data kita dengan lebih baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa juga ditanyakan, ada masukan, tanggapan yang lain, silakan aja di komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe biar bisa mendapatkan materi coding yang lain. Thank you.